Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita di mana hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur cerita fantasi. Kira-kira apa saja ya struktur cerita fantasi? Struktur cerita fantasi meliputi yang pertama, orientasi. Di dalam orientasi berisi tentang pengenalan latar, tokoh, serta konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Agar kamu lebih paham mengenai contoh yang Ibu berikan, silakan buka buku paket atau buku cetak Bahasa Indonesia kelas 7, halaman 60-62. Kamu baca cerita fantasi mengenai belajar dengan Gajah Mada. Dari cerita tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa contoh orientasi yaitu Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Struktur yang kedua yaitu komplikasi. Di dalam komplikasi berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah memuncak, di mana komplikasi tersebut dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar, atau menembus ke zaman yang berbeda. Contohnya, tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani berusaha menolong Handi. Tapi, terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Hingga akhir bacaan, saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Nah, itulah yang merupakan contoh komplikasi. Dan struktur yang terakhir yaitu resolusi, di mana di dalam resolusi berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, di mana resolusi tersebut dikembangkan dengan cara lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutan. Contohnya dapat kita lihat dalam bacaan. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Bum! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata. Seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi. Handi berucap diri. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Demikian materi hari ini. Bila ada yang kurang kamu pahami, boleh ditanyakan melalui Classroom, di mana pertanyaanmu harus sehubungan dengan materi yang Ibu berikan hari ini. Bila kamu perlu, silakan dicatat. Catat apa yang perlu dicatat. Terima kasih.